Iki kan loro 5.000. Berarti pire? Sambel loro 5.000. Sambel loro 5.000. Dadi ini iki 40. Sambel loro jambu loro iki 40. Ono. Heeh. Lah nek sampean tambah iki berarti 45. Nek tambah iki berarti 50. Kak piye lho? Nggih. 45 berarti ya. Iki sing sampean. Ya. Sambel 2. 45 ya. 34. Iya, 45. Piro kuwi? Piro ora? 40 atau 45? 40. 45 ngene. Nggih. Saban apa? Iki 6.000 kayak blimbing iki sak. Iki sak kilone mau 5.000. Berarti 5.000 wis. 6.000 berarti ya sak kilo lebih. Sampai milih. Apa yang bisa ya Kak Popo sama itu? Apa? Ini blimbing to yo. Jambu oleh. Pilih blimbing. Halo konco-konco, selain ada bakul jambu dan bakul blimbing yang mirip artis ibu kota Mbak Krisdayanti, ada juga wisata jagung godok, telo godok, kacang godok, dan gedang godok yang berada di sebelah utaranya perempatan Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya kita pun akan mampir sebentar di warung es campurnya Mbak Tuti, Kembang Desa Mama Muda, Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, wilayah Tuban Kalijogo, yang merupakan tempat persujudan Kanjeng Sunan Kalijogo. Layu ketuyu. Karung review jambune kristal Mbak Es yang mirip review jambune kristal Mbak E. Yang mirip Krisdayanti. Niku putrane sing mirip Krisdayanti. Oh gak, iki sing mirip iki ibuke kok iki. Sing mirip iku putrane. Nah, kanca-kanca Mbak sapa ya lali aku mbiyen ki. Ibu Hartini. Oh, Ibu Hartini. Nah konco-konco, sekarang marilah kita OTW berjalan menuju ke bakul jambu yang mirip artis ibu kota, yaitu Mbak Hartini namanya. Perjalanan pada kali ini kita mulai dari Trucuk. Tahukah Anda Trucuk? Di situ ada bor wisata jambu kristal. Nah, kita akan melewati perkebunan jambu kristal. Mungkin konco-konco yang ingin tahu tentang jambu kristal yang berada di seputaran Dam Gerak Trucuk ini, monggo kita ikuti selengkapnya ya. Pada kali ini kita coba masuk di sebuah wisata jambu kristal. Apakah jambu kristal itu? Pak D juga belum tahu seperti apa. Biasanya jambu-jambu kristal itu dijual, dibungkusi di tempat wisata Dam Gerak. Mungkin konco-konco yang berada di luar daerah pernah mendengar jambu kristal. Jambu kristal itu jambu biji, ya toh. Nah, kali ini kita masuk di perkampungan di pinggir Bengawan. Karena ini tempat wisata, maka kita ya boleh saja konco-konco untuk masuk ke kawasan jambu kristal. Nah, adapun lokasi tanduran jambu kristal itu di sini perkebunan ya. Nah, itu jambu-jambu itu dibungkusi plastik. Bahkan di perkampungan ini, di depan rumah pun banyak jambu kristal yang dibrosongi plastik. Karena kalau tidak dibungkus plastik, nanti itu dipangan ular. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita muter balik. Kita langsung saja menuju ke Dam Gerak.
sekaligus kita, Pak monggo, sekaligus kita meriwayatkan sebuah evolusi alam. Jadi di sini ini dulu ya, itu bengawan yang hampir menyerupai lautan. Paham toh Pak Ade cerita? Kenapakah Pak Ade kok bilang seperti itu? Karena tidak jauh dari sini ada sebuah museum. Di dalam museum tersebut ada kapal amoh atau kapal zaman dahulu. Andai kata ini hanya kali biasa, ya tidak mungkin ada kapal. Tetapi kapal itu ya sudah amoh roak rawek. Adapun ini adalah desa Gersi. Gersi itu adalah Pagerwesi, wilayah Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Jadi kita tak berhenti dulu. Di sebelah kiri ini adalah dulunya sebuah bengawan yang berubah menjadi sebuah daratan, dan daratan tersebut berupa sawah. Adapun sawah ini sudah dimiliki kalangan wong sugih-sugih, paham? Terus di sebelah kanan ini ada yang namanya perkebunan jambu. Jambu itu adalah jambu kristal. Nah, jambu kristal itu yang tidak ada isinya. Jadi kalau dicokot itu ngeres-ngeres seperti ada pasirnya. Itulah jambu kristal. Sekarang ini arah kamera menuju ke arah timur. Nah, ini dia. Kita menjumpai sebuah bor yang bertuliskan Agrowisata Jambu Kristal Pagerwesi. Kelihatan apa enggak ini ya? Ini beduk gerandang. Jadi Pak D pun omong ya ceplas-ceplos seperti ini. Sekarang kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Sampai mana tadi ya? Nah, ini yang kita datangi ini adalah satu-satunya tempat yang dipakai untuk membendung Bengawan Solo ya. Jadi Bengawan Solo sejak dari Gajah Mungkur sampai ke Gresik hingga ke laut sana, satu-satunya tempat yang membendung Bengawan ini adalah ya di Bojonegoro ini, yang dinamakan dengan Bendungan Gerak. Kenapakah disebut dengan Bendungan Gerak? Bukan berarti bendungannya itu bergerak-gerak atau obah-obah, itu tidak. Tetapi begini, bendungan itu bisa digerakkan, artinya bisa ditutup dan bisa dibuka. Maka dari itu dinamakan Bendungan Gerak. Nah, jadi jangan sampai salah paham loh ya. Ada yang mengatakan katanya bendungan gerak itu obah-obah, itu salah ya toh. Nah, sekarang kita lanjut. Pada kali ini kita tidak usah berhenti di kawasan wisata Jambu Kristal karena di sini sepi sekali. Nanti kalau berhenti di sini, terus kalau ada jambu yang hilang, nah Pak D nanti jadi pertanyaan. Jadi kita tidak usah mandek. Waduh, jalannya kok yang ini. Mudah-mudahan jalan ini nanti bisa dilewati sampai ke itu. Yang sana itu kan ada pohon-pohonan ya. Itu jalan. Selanjutnya sampai mana tadi ya? Nah, terus kawasan kebun Jambu Kristal ini berada di tepi bantaran Sungai Bengawan Solo Hilir. Jadi coba kamu-kamu yang rumahnya di Solo, di Sragen, di Ngawi, di Gajah Mungkur, kalau di tempatmu ada bantaran seperti ini, ya coba-coba ditanami jambu kristal. Jangan cuma ditanami bote atau tales, itu ya. Lanjut konco-konco. Nah, mengenai sawah ini ya, ini menyerupai laut yang luas hingga sampai ngetan sana sampai adoh. Jadi artinya tempat ini dulu sudah Pak D katakan sebuah bengawan yang luasnya menyerupai lautan. Bukan berarti laut yang ombak, tetapi ya laut-laut semacam selat gitu loh ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi, kita OTW menuju ke Bendungan Gerak. Sekaligus nanti kita akan mampir maksud saya diulang ya,
sekaligus nanti kita akan mampir ke sebuah museum yang mana di situ tersimpan sebuah kapal kuno, kapal kawak. Pada umumnya yang namanya kapal itu kan di dekat-dekat pesisir laut. Ini di pinggir Bengawan atau di pesisir Bengawan kok ada kapal nalar, jeluntrungnya gimana Pak D? Nah, sekarang perlu Anda pahami bahwa di channel ini tidak ada penjelasan-penjelasan yang kaitannya dengan kesaktian atau keajaiban. Jadi semuanya dijelaskan, diedukasikan secara detail berdasarkan logika, ilmiah, dan masuk akal. Kalau akal kita sudah buntu, biasanya orang itu menjelaskan sesuatu. Kalau akalnya sudah buntu, sudah mentok, tidak bisa digali lagi, dia akan mengatakan keasaktian, keajaiban. Nah gitu ya toh. Oke, karena ini tadi ya sudah meniren sambil jalan sambil ngomong terus, sementara kita jeda dulu. Nanti bila mana sudah mendekati museum yang ada di sekitar Bendungan Berak, kita nyalakan atau kita uripi lagi. Sekarang kita jeda dulu. Nah konco-konco, sekarang dilanjut. Itulah sebuah museum yang menyimpan rongsokan atau bekas kapal kuno yang mempunyai nilai riwayat pada Bengawan ini. Keliru apa enggak saya ngomong ya? Nah jadi itu ada bangunan bercorak merah dan hijau, itulah museumnya. Jadi bila mana ada kapal terdampar, biasanya itu juga dirawat, disimpan untuk mengabadikan sebuah sejarah. Terus bagaimanakah wujud dan rupa kapal itu? Ya enggak tahu, belum kita lihat. Sekarang kita cek dulu museum itu buka apa enggak. Terus andai kata kita masuk ke dalam museum itu bayar atau tidak, itu Pak D tidak tahu. Nah sekarang di sini ada tulisan Kampung Bengawan. Maksudnya gimana ya ini ya? Ya wes kita baca saja. Tetapi kok belas ndak eneng uang konco-konco. Ya karena tidak ada orang maka Pak D juga malu. Kita lewati saja sejenak tentang museum itu. Sekarang dilanjut, kita semakin mendekat ke arah Bendungan Berak di Bengawan Solo Hilir. Nanti kalau ada warung kopi, kita mampir-mampir dulu. Siapa tahu warung kopi itu orangnya kinclong dan glowing ya konco-konco ya. Ini jalannya kemana ya ini ya? Yang kanan atau yang kiri? Coba kita ngambil yang mana ini, bingung aku. Ya wes kita lurus saja konco-konco. Oh enggak penak. Nah kita mengambil yang lurus saja. Bagi konco-konco yang baru saja menemukan video ini, tolong dijempol dan di subscribe. Pak D akan terus mereview tempat ini dari Bonggol sampai Pucuk, dari Pucuk sampai Bonggol, dari A sampai Z. Kita belok ke kanan. Nah ini namanya Desa Padang, bukan Desa Peteng, bukan Desa Padangan. Nah jalan ini bila mana kita telusuri, nanti kita mak jebus sampai pinggir Bengawan, belok kiri sedikit sudah sampai di Bendungan Berak. Sayang sekali museum itu tadi kok baru dibangun. Dan terus kapal yang terdampar, kapal kuno itu di mana ya? Wong museumnya saja belum jadi, kok kapalnya itu sudah kata orang itu ada di situ. Nah terus sekarang itu kapalnya disembunyikan di mana? Jangan-jangan kapalnya itu masih dibikin. Waduh, ya nggak tahu ya.
Oke, kita lupakan saja tentang kapal yang tidak jelas itu. Kita naik saja ke pinggir Bengawan. Inilah dia, wisata Dam Gerak, satu-satunya bendungan yang ada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo yang berpermulaan di Gunung Gajah Mungkur Wonogiri, melewati Solo, Sragen dan lain sebagainya hingga sampai ke Gresik. Ini adalah satu-satunya bendungan yang mampu membendung aliran Sungai Bengawan Solo tersebut. Apakah selain ini ada, Pak D? Tidak tahu. Mungkin di Sragen atau di Solo sana, apabila ada semacam bendungan yang serupa dengan ini, tolong ditulis di kolom komentar. Jadi Pak D menjelaskan apa yang Pak D lihat. Oke konco-konco, kali ini kita tidak usah berhenti di tempat ini, karena pada video-video sebelah sudah banyak konten video YouTube yang mengeksplor, yang mengunggah tentang bendungan atau Dam Gerak ini. Ada yang mengatakan angker, ada yang mengatakan terminal memanjakan ikan, dan lain sebagainya. Terserah mereka. Yang penting pada kali ini kita lewat sambil gacor, sambil ngomong di sepanjang jalan. Baiklah konco-konco, jembatan ini panjangnya sekitar 700 meter. Nah, kita melewati seperti ini. Mungkin konco-konco sudah tidak heran melihat tempat ini, karena pada hari sebelumnya ya banyak sedikit-sedikit orang lewat sini video-video untuk story, sedikit-sedikit orang lewat sini di video-video diupload di media pacebok, sedikit-sedikit diupload di media YouTube. Entah ada yang lihat atau tidak, saya juga tidak tahu. Jadi video ini sepintas saja. Yang semula saya mendengar keterangan warga bahwa di sekitar atau di seputaran Dam Gerak itu ada museum yang menyimpan kapal kuno yang terdampar. Ternyata setelah kita lewat, kapalnya tidak ada, bahkan museumnya pun baru dibikin. Nanti setelah ini kita akan mampir di sebuah tempat orang yang menjual jambu kristal. Orangnya sudah sepuh, STW, tapi mirip Krisdayanti wajahnya. Ayu kok, ayu ngoblok, ayu kinclong. Nah, kira-kira sampai di sini saja video tentang seputaran vlog Bengawan Solo Hilir. Videonya kita pedot sampai di sini. Kita lanjut ya, sebentar ya. Kita mencari jalan yang teduh, baru videonya kita pedot atau kita matikan. Sekarang kita mandek dulu. Hadir jumpa lagi, selamat datang di wisata Blimbing dan juga jambu kristal tanpa biji. Kali ini kita mau mampir di penjual blimbing dan penjual jambu kristal yang sudah SDW, maksudnya begini, yang mirip dengan Krisdayanti koncokan. Penjualnya itu yang mana? Dulu saya itu ingat tumbas jambu biji, Mbak. Kok jambu biji? Jambu kristal. Jambu kristal. Nggih, monggo. Dulu yang pernah ngeplok Mbak dulu. Nggih. 1 kilo. 1 kilo mawon, Mbak. Wong niki ampiran karo liwat. Karo review jambune kristal Mbak sing mirip. Review jambune kristal Mbak. Yang mirip Krisdayanti. Niku putrane sing mirip Krisdayanti. Oh, gak, iki sing mirip iki ibuke kok iki. Sing mirip niku putrane. Nah, kanca-kanca, Mbak sapa ya lali aku mbiyen ke. Ibu Hartini. Oh, Ibu Hartini. Atau jambu kristal dan juga blimbing di seputaran wisata Dam Gerak Bojonegoro. Pada video sebelumnya kita sudah mengeksplor
Mbak Hartini yang mirip dengan Krisdayanti, kanca-kanca. Sing mirip niku putrane. Putrane sing dia. Niki 1 kilo mawon. 1 kilo mawon. Pinten iki, Mbak? 12.000. 1 kilo 12.000 kanca-kanca. Suaranya mboten panen. Heeh. Kapanane niku panen namung 8. Jadi tadi itu kita lewat perkebunan jambu. Kudu nguyuh kita ampet, takut nanti kalau ada jambu yang hilang maka kita ampet. Oh kan lewat anu Mbak, apa itu jenenge wisata kebun jambu. Udah kan sepi mboten enten tiyang. Terus akhirnya nggih diempet, engko lek mandek nang kono meneng engko dikira ganyang jambu. Mboten apa-apa to. Akhirnya kita sampai juga di apa ini ya? Di warungnya Mbak Hartini. Nah, coba konco-konco tamatnya mirip sekali dengan Krisdayanti. 12 Mbak nggih. Nggih. Nah, coba yuk ditamat nih. Dari dhuwur sampai ngesor, dari ngesor sampai dhuwur. Dari guyunya sampai sampai anunya mirip sekali dengan Krisdayanti. Sing mirip niku putrane, mboten kula. Matur suwun ya Mbak ya. Nggih, sami-sami. Oke. Kanca-kanca jangan lupa wisata Dam Gerak. Ada jambu, jambu gelas, jambu tanpa biji. Yang tidak ada jambu mente. Mbak, lah warungnya kono iki gak mboten sajian to, Mbak ya? Warung ini mboten sajian. Oh sing kono ya kae ya. Kayak mono nang sampeyan nang setahun Mbak warungane Mbak ya? Sekitar Napa nika namine? 4 bulan. Mboten napa namine nika? Desa napa? Galeri Kampung Desa. Saman ketek to, penjual jambu mirip Krisdayanti kok metu. Mboten nggih, sampun kapanane kula tingali. Dengan nonton niku terus kula tingali. Nggih. Ngeten iki bukake jam pinten, Mbak? Dari jam berapa? 7:30 Ngantos sampai mau maghrib. sampai mau maghrib. Kok sendiri biasanya kan ditemani Nah, yogane. niku kan libur, niki sekolah. Oh niki Niki sekolah. pas liburan jenengan niku. Nggih nggih. Terus ngeten iki dagangan nganti di story saking apa ya jenenge? Saking pedagange, Niki. bukan dari petaninya ya, Mbak ya. Dan saking bakul. Saking bakul. Yang lewat sini lek ora menilii apa itu ya, mencoba jambune Mbak Hartini rugi getun. Dari wisata jambu kristal yang berada di Bendungan Gerak, kita beralih ke wisata jagung godok, telo godok, gedang godok, dan juga kacang godok Klambi Abang yang berada di sebelah utaranya perempatan Ngumpak Dalem. Nah, konco-konco, simak selengkapnya. Jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Mbak, tuh Mbak jagung godok, Mbak. Berapaan jagungnya godok, Mbak? 2.000 beli 5, Mbak. Sama pilihnya sing nom-nom. Masuk YouTube apa ya, Mbak ya? Konten jajanan daerah ini, Mbak. Bukanya jam berapa dari jam berapa, Mbak? Enggak mesti, kadang ya setengah 3. Sampai jam? Kalih napa, Pak? Kon jagung godok tok. Berarti 5-10 ribu ya, Mbak ya? Jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Jam 9. Malam. Terima kasih Mbak. Monggo matur suwun. Saiki posisine ngendi daerah iki? Lore Ngumpak Dalem ya, Mbak. Oke, matur suwun, Mbak. Video wong ayu. Kepu wis. Mbak, video
Gratis piye? Lagi bar golek apa bos iki, Bos? Mau bayar video apa? Ya video tenan to. Sing dodol ya nyambut gawe, sing video ya nyambut gawe gitu lho, Bos. Iya to? Padha mlakune ngene iki. Mbak, ini Mas. Mas pakai minyak cita loh, Pak. Berbiji.